Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito, mahasiswa semester 1 Universitas Terbuka, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang ketiga, yaitu tentang membaca ayat gharib, nun wikoyah, ayat sajdah, sifir mustadil, sifir mustadir, waqaf dan ibtidah. Untuk yang pertama yaitu praktek membaca ayat gharib. Nah, yang untuk pertama adalah ayat gharib imalah, yang artinya memiringkan fathah ke harokat kasroh. Di sini saya akan berikan contoh pada surat Hud ayat ke-41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian yang kedua yaitu ismam, yang artinya memasukkan unsur domah pada sukun dengan cara memonyongkan bibir. Di sini saya akan berikan contoh pada surat Yusuf ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Kemudian yang ketiga yaitu saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas atau tanafus. Di sini saya akan memberikan contoh pada surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian yang keempat yaitu tashil, yaitu meringankan bunyi hamzah yang kedua. Di sini saya akan membacakan surat Fussilat ayat ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arami. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Kemudian yang kelima yaitu nakol, yang artinya memindahkan karena ada pertemuan dua sukun, jadi harokat kasrohnya dipindahkan. Di sini saya akan berikan contoh pada surat Al-Hujurat ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Kemudian yang keenam yaitu badal, yaitu mengganti huruf hamzah menjadi huruf mad. Di sini saya akan berikan contoh pada surat Al-Ahqaf ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni bikitabim min qabli hada aw atharatim min ilmin in kuntum shadiqin. Kemudian yang ketujuh yaitu pada lafaz
du'fin du'fan bisa diganti menjadi du'fin du'fan. Bismillahirrahmanirrahim pada surat Ar-Rum ayat ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Kemudian yang ke-8 yaitu pada surat Al-Baqarah ayat ke-245 pada kalimat yabsut. Yabsut, sodnya itu bisa diganti menjadi huruf sin. Yabsut, sin itu huruf sin itu meringis. Jadi cara membacanya yabsut karena sodnya diganti menjadi huruf sin. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbitu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Kemudian yang ke-9 yaitu pada surat At-Tur ayat ke-37 pada kalimat musaydirun bisa dibaca dengan dua metode, yaitu bisa tetap musaytirun juga bisa diganti menjadi huruf sin musaytirun, yaitu saya akan bacakan pada surat At-Tur ayat ke-37 pada kalimat musaytirunnya bisa dibaca dengan dua huruf yaitu musaytirun dan saytirun. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kemudian yang ke-10 yaitu pada lafaz pada surat Al-Baqarah ayat ke-16 huruf wawu yang tidak berharokat tidak dibaca mad. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama ramihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kemudian yang ke-11 yaitu nun wikoyah, yaitu yang artinya nun penjaga atau nun kecil yang dibaca kasroh ketika tanwin bertemu hamzah wasol. Di sini saya akan berikan contoh pada surat Al-Qiyamah ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbika yauma idinil masaq. Kemudian yang ke-12 yaitu ayat sajdah. Ayat sajdah dalam Al-Quran ada 15. Dan ketika kita membaca ayat sajdah, kita disunahkan untuk bersujud tilawah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian yang ke-13 yaitu sifir mustatil, yaitu adalah tanda bulat yang berbentuk lonjong yang terletak di atas alif. Dibaca pendek ketika wasol atau lanjut dan dibaca panjang ketika waqaf. Di sini saya akan berikan contoh ketika dibaca wasol atau lanjut. Di sini pada surat Al-Kahfi ayat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Dibacanya pendek. Dan saya juga memberikan contoh ketika dibaca waqaf pada surat Al-Ahzab ayat ke-10. Ketika dibaca waqaf maka dibacanya panjang.
Bismillahirrahmanirrahim. Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dzununa. Karena diwakafkan, jadi cara membacanya dununanya itu dibacanya panjang. Kemudian yang terakhir yaitu pada sifir mustadir. Sifir mustadir adalah bulatan yang sempurna yang terletak di atas alif. Dibaca pendek ketika wasol dan dibaca sukun ketika waqaf. Di sini saya akan memberikan contoh ketika dibaca wasol. Pada surat Yunus ayat ke-75 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Wa mala'ihi. Di sini dibacanya pendek. Kemudian ketika dibaca waqaf, maka cara membacanya harus disukun. Di sini saya akan berikan contoh pada surat Hud ayat ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'allam yaghnau fiha ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li Thamud. Kemudian waqaf. Di sini waqaf ada 6 macam, yaitu yang pertama waqaf lazim atau biasa ditandai dengan huruf mim. Di sini ketika ada waqaf lazim itu harus berhenti. Kemudian yang kedua yaitu waqaf mamnu atau biasa dengan tanda huruf la. Di sini berarti kan dilarang berhenti kecuali pada akhir ayat. Kemudian yaitu waslu aula, biasa dengan tanda shola. Di sini ketika ada tanda seperti itu lebih baik diteruskan. Kemudian yang selanjutnya itu waqfu aula atau biasa dengan tanda qola. Di sini ketika ada tanda seperti itu lebih baik berhenti. Kemudian yang selanjutnya itu waqaf jaiz, biasa dengan tanda huruf jim. Ketika ada tanda seperti itu boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Kemudian yang terakhir itu waqaf mu'anaqah. Biasanya itu di sini ditandai dengan titik 3. Dengan tanda titik 3 ada 2. Di sini ketika ada tanda seperti itu kita boleh berhenti tapi pada salah satu tanda saja. Kemudian yang terakhir yaitu ibtida. Ibtida adalah memulai kembali bacaan setelah waqaf atau berhenti. Contohnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu adalah ibtida. Memulai kembali bacaan setelah waqaf. Demikian dari saya, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.